Bab 402, Pergi. 1. Kakak, ada apa? Tanya Devan bingung. Untuk menghargai kontribusimu kali ini, aliansi sekutu akan memberimu medali, kata Frances gembira. Bukankah itu tidak perlu? Devan tak suka dengan pemberian medali. Ahem, Devan, kali ini kamu mewakili negara Al-Sutra. Kemarilah, karena seluruh dunia menyaksikan. Karena Frances yang mengatakannya, Devan mau tak mau ikut. Oke kalian semua, terima kasih atas perhatian kalian. Ada yang harus kulakukan saat ini, jadi aku akan pergi. Devan mendorong pelan keluar dari kerumunan orang-orang. Dengan lompat pelan, Devan naik ke sebuah gedung yang tingginya 100 meter. Kemudian setelah melompat, Devan tidak bisa orang-orang lihat lagi. Melihat Devan hilang, semua orang tidak lagi berkerumun. Aliansi sekutu. Semua pemimpin di Antares hadir menunggu Devan tiba. Hormat. Saat Devan muncul, terdengar seruan nyaring. Kemudian, semua orang memberi hormat kepada Devan. Devan pun membalas hormat mereka. Kita sambut pahlawan kita dengan tepuk tangan meriah. Gemuruh tepuk tangan terdengar. Tepuk tangan berlangsung selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti secara. Yang Mulia Armot, atas nama seluruh manusia di Antares, kami mengucapkan terima kasih. Ini adalah medali yang dipersembahkan oleh aliansi sekutu. Yang Mulia Armot, terimalah. Frances sendiri yang datang membawa medali. Devan, selamat, kata Frances lembut. Seluruh proses disiarkan langsung ke seluruh dunia. Kenapa mereka memanggilku Yang Mulia? Devan bertanya pada Frances dengan agak bingung. Dia ingat kalau dia dapat perintah melakukan ini dan diangkat menjadi jenderal oleh Frances. Maka semua orang memanggilnya jenderal. Frances tersenyum lembut dan berkata, sesudah diskusi di aliansi sekutu, akhirnya kita semua setuju. Devan, mulai hari ini kamu akan menjadi penguasa Antares. Penguasa Antares? Apa maksudmu? Devan tidak mengerti. Frances, artinya, mulai sekarang, seluruh Antares ada di tanganmu, semua yang ada di Antares adalah milikmu dan kamu bisa membuat aturan di Antares. Bukankah ini tidak baik? Devan kaget. Tidak ada yang salah. Semakin besar kekuatannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Kamu juga sudah melihat kalau di alam semesta ini, peradaban tidak hanya ada di Antares, tapi di tata surya terdekat juga ada peradaban. Mereka juga merupakan peradaban yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa seharusnya ada peradaban lainnya di alam semesta ini. Mulai sekarang, Antares akan dalam perlindunganmu, kata Frances dengan serius. Sebenarnya, dia tak mau menyerahkan tanggung jawab sebesar itu kepada Devan. Namun ini merupakan hasil musyawarah bersama di antara ratusan pemimpin semua aliansi. Meski begitu, Devan punya hak untuk menolak. Namun pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Dalam beberapa dekade terakhir, karena punya senjata nuklir, Antares mengalami pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun sebenarnya, masalah terus terjadi. Terutama dengan negara Luminia yang punya militernya yang sangat kuat, seringkali ada masalah yang muncul secara diam-diam. Jika Devan menjadi penguasa Antares, mulai saat ini negara Luminia tidak akan berani main-main. Ratu Frances benar. Kamu cocok menjadi penguasa Antares. Meskipun kamu berasal dari negara Al-Sutra, mulai sekarang, kita semua adalah bagian dari Antares. Penguasa negara Luminia setuju. Dulu, mereka memang sering melancarkan serangan diam-diam. Tapi itu karena dia tidak tahu kalau alam semesta ini sebenarnya ada kehidupan lainnya. Sekarang dia tahu bahwa peradaban lain itu ada, jadi dia tidak ingin lagi menimbulkan masalah di Antares. Yang ingin mereka taklukkan adalah semesta.
Namun kali ini negara Luminia tidak akan bisa berkuasa. Kalau begitu, aku akan menerima. Devan menerima identitas sebagai penguasa dari Antares. Pahlawan Armod sekarang sudah menjadi penguasa Antares. Bukankah itu berarti mulai sekarang, kita semua adalah rakyat dari pahlawan Armod? Benar, kita semua adalah orang-orang di bawah pahlawan Armod. Kita seharusnya memanggil dia yang mulia Armod sekarang. Wow, kalian adalah rakyat kakakku dan kakakku adalah milikku, jadi kalian juga milikku. Di Universitas Doujin, Armini kini bagaikan raja. Saat ini, teman-teman Devan juga semakin bangga. Semua wanita semakin bersemangat, karena Devan menjadi penguasa seluruh Antares. Seharusnya menjadi pacarnya adalah suatu pencapaian, bukan? Tentu yang paling mengagetkan adalah keluarga Stanza. Suatu ketika, mereka menolak Devan. Tapi sekarang dia sudah menjadi penguasa Antares. Ini seperti mimpi. Aku tidak berbohong kepada kalian, Dai benar-benar teman sekelasku dari SMA. Saat ini, teman-teman sekelas Devan sangat bangga. Termasuk Valen. Mengingat beberapa bulan lalu, ia menertawakan Devan yang tak mampu membeli barang mewah. Kini, seluruh Antares menjadi milik Devan. Meski agak memalukan, selama bisa punya hubungan dengan Devan, masa depannya akan cerah. Odin, aku bilang kalau kamu mengikuti Deva, kamu pasti akan sukses, kata Prilly, seorang tante girang yang bersandar di pelukan Odin, dengan air mata kegembiraan di wajahnya. Dia dulunya adalah tante girang yang dibenci semua orang. Dia tidak punya perasaan apa-apa terhadap Odin. Dia hanya merasa kalau mereka tetangga dan mereka adalah orang-orang putus asa yang sudah ditampar kerasnya kehidupan. Jadi, ketika dia tahu Odin akan pergi, aku memberinya hadiah. Bagaimanapun, perpisahan ini mungkin berarti perpisahan selamanya. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Namun dia tidak menyangka hal itu akan membawa perubahan besar padanya. Jika bukan karena Odin, dia mungkin sudah mati di rumah kontrakannya sekarang. Bahkan jika dia belum mati, mungkin berbagai macam pria jahat akan memanfaatkannya setiap hari. Tapi sekarang, dia adalah bos di sebuah perusahaan. Semua orang memandangnya dengan rasa iri dan hormat. Odin, aku sudah melakukan hal tidak terpuji. Kalau kamu mau, kamu bisa mencari pacar lain. Meski Prilly senang, tapi dia juga merasa rendah diri. Odin sekarang punya aset ratusan miliar. Dan, dengan Devan menjadi penguasa Antares, identitas Odin akan melejit. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya saudara Devan. Sementara Prilly hanyalah seorang ibu rumah tangga. Prilly, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ingin cari yang lain. Odin mengerutkan kening. Aku tahu, Odin, tapi aku takut akan jadi pengaruh buruk bagimu. Tapi aku tidak akan meninggalkanmu. Selama kamu membutuhkanku, aku akan selalu ada untukmu kapan saja, kata Prilly dengan enggan. Odin memeluk Prilly dan berkata dengan tulus, Prilly, hanya kamu yang aku cintai dalam hidup ini. Aku tidak akan takut pada kata orang lain karena saudaraku adalah penguasa di Antares. Odin, Prilly, bersambung. Bab 402, Pergi. 2. Di Aliansi Sekutu. Tuan Armod, aku ingat kamu sepertinya punya sesuatu yang dapat menuju ke bintang LX8 dalam sekejap. Pemimpin negara Luminia memandang Devan dengan tertarik. Devan langsung mengerti. Pantas saja orang ini ingin Devan menjadi penguasa Antares, dia mengincar barang ini. Tapi tidak apa-apa.
Orang Starco di bintang LX-8 sudah mati dan semua sumber daya mereka milik Antares. Devan mengeluarkan formasi teleportasi jarak jauh dari tas harta karunnya. Ini adalah formasi teleportasi dan akan memindahkan orang melintasi tahunan cahaya secara instan, kata Devan. Semua orang melihat alat yang tampak biasa itu dengan penuh semangat. Tak bisa dibayangkan kalau benda sekecil itu bisa membuat orang bisa menyeberang tata surya. Bahkan teknologi manusia tidak secanggih ini. Tuan Armot, entah kenapa tenggorokan pemimpin negara Luminia bergetar. Jelas sekali, dia sangat ingin formasi teleportasi jarak jauh. Aku tahu kamu mau benda ini, tidak masalah. Tapi kamu harus setuju suatu syarat, Devan memandang pemimpin negara Luminia sambil tersenyum. Tuan Armot, katakan padaku. Mulai sekarang jadilah orang yang bertanggung jawab dan jangan membuat masalah lagi, Devan menatap tajam. Ahem, Tuan Armot, negara Luminia dari dulu selalu menjadi negara yang paling bertanggung jawab. Pemimpin negara Luminia berkata dengan serius. Sesudah mendengarkan perkataannya, wajah para pemimpin lainnya berkedut. Jika negara sialan seperti ini dibilang bertanggung jawab, maka mereka anggap negara lainnya apa? Devan langsung melemparkan formasi teleportasi jarak jauh ke pemimpin negara Luminia tanpa basa-basi. Bagaimanapun, Devan punya banyak benda seperti ini. Sebagian besar akan diberikan kepada negara Al-Sutra. Negara lain juga akan dapat sebagian. Melihat pemimpin negara Luminia mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Devan, pemimpin lainnya juga segera bereaksi. Namun pertama, mereka tidak sekuat negara Luminia. Kedua, mereka tidak seberani pemimpin negara Luminia yang memintanya secara langsung. Tapi yang tidak mereka duga adalah Devan sendiri yang menghampiri pemimpin negara Ursa. Dia menyerahkan formasi teleportasi dan berkata, Tetua Ursa, ini untukmu tapi berhenti berkelahi. Melihat Devan justru berinisiatif memberikan formasi teleportasi, pemimpin negara Ursa menangis. Dia juga tidak ingin berkelahi. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun, karena Devan sudah berbicara, dia akan menghormati perintah Devan. Semua orang tahu sifat pemimpin negara Ursa. Dia pria yang sangat keras kepala. Jika dia tersinggung, dia akan memberikan balasan yang setimpal kepada semua orang. Tidak mudah orang lain meyakinkan dia. Banyak orang pernah mengirim pesan yang meminta tetua Ursa menghormati mereka dan berhenti cari masalah. Tapi tidak dianggap sama sekali. Tak disangka, kini keinginan mereka menjadi kenyataan. Devan melihat sekeliling. Menyerahkan formasi teleportasi satu persatu. Tentu saja tidak diberikan kepada semua pemimpin. Hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai hubungan baik dengan negara Al-Sutra. Meskipun ketika melindungi Antares, Devan tidak pilih-pilih. Tapi masalah ini Devan punya keputusannya sendiri. Pada akhirnya, Devan memberikan ratusan formasi teleportasi kepada Frances. Hal ini membuat semua orang iri. Meskipun formasi teleportasi ini sangat kuat, satu saja tidak dapat menteleportasi banyak orang. Bagaimanapun, jumlah energi yang dibutuhkan untuk melintasi tahunan cahaya sangatlah besar. Sekalipun benda ini mengandung energi 100 juta batu tera, mustahil untuk memindahkan banyak orang. Pemimpin lain hanya dapat satu formasi teleportasi. Tapi Ratu Negara Al-Sutra punya ratusan. Dengan kata lain, negara Al-Sutra bisa mengirimkan lebih banyak orang ke Starco. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk meredakan rasa cemburu. Karena negara Al-Sutra lah yang memusnahkan alien itu. Melihat sebagian besar pemimpin negara dapat formasi
Douma tidak bisa duduk diam karena Devan tidak memberikan mereka apa-apa. Meski saat ini mereka agak malu untuk menanyakan hal itu kepada Devan. Tapi benda ini sangat berharga. Kalau bisa mendapatkannya, mungkin itu akan membuat teknologi Douma melejit. Masalahnya yang lain dapat, tapi mereka tidak. Agak tidak seimbang. Itu. Akhirnya, Kaisar Douma berbicara tanpa malu-malu. Pergi. Namun, sebelum Kaisar Douma bisa bicara, Devan langsung mengusir dia. Kaisar Douma tercengang. Dia sangat ingin mengumpat. Tapi pada akhirnya, dia tidak berani mengatakannya. Karena Devan adalah manusia terkuat di Antares. Padahal dia sempat mengumpulkan keluarga kerajaan Millennium Douma untuk membunuh Devan. Kalau begitu, kita akhiri pertemuan. Sesudah mendapatkan apa yang dia mau, pemimpin negara Luminia berkata sambil melambaikan tangannya. Namun, tidak ada seorang pun dari aliansi sekutu yang bergerak, padahal biasanya dia yang memimpin. Ini membuat pemimpin negara Luminia agak malu. Dia biasanya mengambil keputusan. Dulu, setiap kali dia mengatakan sesuatu, banyak anjing penjilat yang datang mengikuti perintahnya. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak lagi punya kuasa. Saat ini, Devan berkata dengan lembut, pertemuan dibubarkan. Kemudian, lebih dari 200 pemimpin akhirnya berdiri, berterima kasih kepada Devan, lalu pergi. Bagus, luar biasa sekali. Ya, Yang Mulia Armot luar biasa. Melalui siaran langsungnya, seluruh warga negara Al-Sutra sangat heboh melihat siaran ini. Terutama apa yang Devan lakukan kepada pemimpin Douma. Itu membuat semua orang berlinang air mata. Bagaimanapun juga, dosa keji yang pernah dilakukan Douma tidak akan pernah mereka ampuni. Usai pertemuan, Devan mengikuti Frances kembali. Dia mendapat banyak hal dari Starko. Tapi dia hanya memberi para pemimpin formasi teleportasi. Dia tentu saja akan memberikan hal-hal lainnya kepada Frances. Apapun yang diinginkan negara lain, mereka harus mengunjungi Starko untuk mencari tahu sendiri. Devan mengeluarkan semua yang didapatnya dari Starko dari tas harta karun. Ini semua dikumpulkan oleh Devan selama pertempuran. Frances tahu bahwa tas harta karun itu memang berisi harta karun. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan, namun mampu menampung banyak barang. Saat melihat benda kecil mirip gunung muncul di hadapannya, dia langsung kaget. Berapa kapasitas barang ini? Aku juga tidak tahu, Devan mengangkat bahu. Dia tidak pernah mencoba berapa batas tas harta karun itu. Tapi ini adalah benda dari seorang master di alam semesta. Gurunya yang memberikan ini tapi tidak pernah mengatakan apa-apa lagi, mungkin juga harta karun yang hebat. Starko bukanlah planet yang punya banyak teknologi. Mereka mengutamakan seni bela diri. Formasi teleportasi jarak jauh dan kamera interstellar ini tampaknya merupakan teknologi maju. Tapi sebenarnya ini bukan teknologi, melainkan formasi. Formasi dimensi yang bukan dibuat oleh orang Starko sendiri. Dengan kemampuan mereka, mereka tidak akan mampu menciptakan alat semacam itu. Mungkin ada master di alam semesta yang memberikan benda itu kepada mereka. Hal ini membuat Devan sedikit marah. Kalau master semacam itu benar-benar ingin melindungi Antares, dia tidak akan memberikan formasi teleportasi jarak jauh kepada orang Starko. Kalau begitu seharusnya orang Starko pada dasarnya tidak akan pernah mencapai Antares. Bersambung.